Yo, Serpis, kali ini kita akan ngebahas sebuah klub dengan fanbase terbesar di dunia. Serpis, rumahnya fans sepak bola. Oh, yo. Yo, What's up? malam semua. Yo, malam malam ya, semua. Bro Kevin. Oke. Gimana? Ini kalau Bang udah ya, bertiga Reza. gini, Yo, enaknya ngobrolin yang sedep-sedep lah, yang ngeri-ngeri sedap sekalian ya. Jadi MU ini kenapa, ya kan? Kenapa sih banyak dikaitkan dengan apa namanya, dengan pemain-pemain, cuma nggak ada yang kejadian, gitu loh, bro. Hmm. Faktanya itu selama setahun ini MU itu Hmm. dikaitkan dengan 100 orang pemain. N'Golo Banyak ya. Kante, Nunes, Rudiger, Richarlison, wah banyak Erikson. lah. Cuma nggak ada yang jadi. Jadi Hmm. kalau gue pikir, nggak tahu nih ya bener atau enggak nih, ini tuh pemain dikaitin sama MU cuma untuk naikin harganya doang. Terus Hmm. habis itu ya enggak lagi habis itu. Jadi media lah, Hmm. media. MU juga digunakan media untuk naikin trafficnya doang tuh, kayak kayak Hmm. sekarang nih, mudah-mudahan nih sekarang banyak nih viewsnya kalau kita bahas MU nih. Hmm. Jadi siapapun pemainnya dikaitin dulu nih sama MU, padahal nggak Iya, kesana kayak ya, gitu. ya, ya. Trik Gitu. marketing dong ya. Kalau S3 marketing. ya, yang orang marketing lah yang bisa jawab ya. Kayak yang gue lihat kayak gitu. Nah, Oke, Aduh. gimana ya kalau bahasa MU ini sebenarnya penuh intrik dan drama sebenarnya. Tapi kalau gue mau posisikan diri gue sebagai pemain gitu ya. Siapa yang nggak mau main di salah satu, nggak bisa dibilang klub terbesar lah di dunia gitu kan. Yes, In yes. terms of revenue, merchandise, ya kan, marketing, global fanbase, MU bisa dibilang paling besar di dunia gitu kan. Iya, Tapi iya. again, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi, nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah jauh-jauh lah ke title dan segala macam gitu kan. Dari sisi ini aja lah, UCL gitu kan. Hmm. Jadi banyak ini kalau gue ngambil posisi dari pemain, point of view Hmm. pemain ya, banyak pemain itu yang nggak mau datang karena mereka tahu kalau gue datang ke MU, gue nggak main di UCL gitu kan. Sekarang, Sedangkan ya. betul Hmm. sekarang, kalau kita tarik lagi ke belakang di tahun lalu gitu kan ya, masih oleh MU musim sebelumnya juara peringkat kedua gitu kan ya, datanglah Sancho, datanglah Varane, Ronaldo balik lagi Hmm. gitu kan ya. Tapi kalau lihat dari sisi ini, ketidakstabilan dari sisi manajemen, dari sisi pelatih, terus dari Oh sisi iya. pelatih yang baru, itu menjadi masalah menurut gua untuk pemain Hmm. datang gitu. Iya, iya, Contoh iya. kasusnya misalnya Nunes dulu pas kemarin itu dideketin Liverpool, MU tuh tiba-tiba datang gitu kan ya. Oh, Nunes Tiba-tiba dulu datang. apa Liverpool dulu apa MU dulu ke Nunes? Kalau berita dari bulan-bulan sebelumnya MU duluan, tapi kita nggak tahu mana yang Ya, benar. iya Tapi makanya kalau yang itu real, kan iya dinaikin kan, dulu namanya, kan, dikaitkan ah, dengan MU dulu, baru ya. disikat sama Liverpool. Nah, pas mau disikat sama Liverpool, MU datang lagi. MU datang lagi Iya. ngasih ngasih duit yang gede ke Benfica, tapi ya pemain maunya datang ke Liverpool karena ya pertama ya apa title contender lah, Ya. UCL, Klopp Ya. dan segala macem kayak gitu sih. Iya. ya Menurut kalau gua, kalau hmm, kalau gua ya wajar pemain-pemain yang gede ya, pemain gede. Tadi gua sebenarnya ya apa sedikit setuju tuh sama Bro Kevin. Kalau MU saat ini kan kita tahu nih semusim terakhir kacau balau ruang gantinya. Sekarang pelatih baru mau masuk dan plus tadi nggak main di UCL. Artinya pemain-pemain yang udah teruji nih, yang udah bagus, itu peluangnya kecil lah menurut gua. Masuk ya, pemain-pemain yang world class ya, yang world hmm, class. Gua nggak ngomong Hmm. Darwin Nunes world class loh, ya. Artinya salah juga dia nggak bisa dapat, betul betul. ya Iya, kan. iya. Nah, artinya maksud gua dia datengin pemain-pemain yang kita tahu itu world class itu susah. Tapi mungkin MU bisa ngambil pemain-pemain yang wonderkid, pemain-pemain yang sebenarnya underrated tapi sebenarnya bagus, itu masih ada peluang menurut gua. Tapi kalau bicara world class ya, saat ini misalnya lu ngarepin siapa Neymar, lu ngarepin Mbappe, lu ngarepin Haaland,
itu menurut gua nggak mungkin. Ya Tapi banyak yang ini maksudnya ya. iya, tapi isu Banyak buat yang gua kalau MU champion. nggak bisa dapat Darwin Núñez, nggak bisa Iya. dapat beberapa pemain yang menurut gua belum teruji, itu harusnya bisa. Hmm. Hmm. Kayak siapa ya dia, anak muda itu yang Kribo itu tuh baru di signing, baru diperpanjang. Zidane apa? Zidane Iqbal Zidane Iqbal itu baru dari diperpanjang. Iran, Alhamdulillah ya kan? katanya di Twitter resminya. Gue nggak Iya. tahu sih itu pemain, belum tahu, belum sempat lihat dia main di mana dan lain. Cuma menurut Reja pemain-pemain yang kayak gitu mungkin ya. Iya, menurut gua harusnya bisa ya kalau pemain-pemain gitu, ya kan? Artinya ada isu kalau MU nggak dapat. Tapi kalau ngomongin world class player ya nggak mungkin, nggak Ya mungkin. benar. Nggak akan mereka berani ngambil risk, taking risk, masuk ke klub yang dressing room-nya belum teratur, pelatihnya baru, nggak main di UCL, agak resiko. Tapi kalau pemain-pemain yang mau naikin nama, mau coba keberuntungan di IPL, itu mungkin. Bro, ini sebenarnya ya, menurut gue ya, itu balik kayak Klopp awal masuk pas di Liverpool ya. Sorry gue abu Liverpool. Iya. Pas iya kan, maksudnya tuh pas Klopp datang gitu kan, yang dia beli siapa? Mane, ya kan? Dari Siapa itu Mane dulu? Siapa itu Mane? Pak? Oh, Ya kan? gitu. Ya kan salah dibilang ya world class saat itu yang nggak world class gimana gitu kan ya. Ya kan? Maksudnya tuh ya gue setuju dengan Bro Reza. Maksudnya tuh pemain yang memang ada potensinya meskipun dibilang world class player juga enggak. Tapi masalahnya Pak, di MU saat ini pemain macam Erikson ya I don't know ya. Mungkin benar juga media dan segala macam, tapi yang kita lihat as a fan gitu kan sebagai pandit itu kan oh si X deketin ini, deketin mana gitu kan. Erikson yang dari Brentford itu juga I don't know. Ogah-ogahan. Iya. Ya. Jadi ya ada sesuatu. Ada siapa ya? Selain Erikson, Jurin Timber. Jurin Timber. Itu kan nggak world class banget ya. Bener nggak? Anthony. Kalau kita ngomongin De Jong, iyalah itu world class, dan Núñez iya. Nah karena enggak lah menurut gua. De Jong sama Núñez pun enggak world class menurut gua. Ya. Iya, enggak lah. Belum. De Jong pun belum. Di Barca juga enggak cukup dapat kesempatan sebenarnya kan. Belum gitu. Belum ke Barca lah, belum ke Barca. Nah, apa namanya? Dalam 10 tahun terakhir, kalau kita ngomongin dressing room MU saat ini kacau, iya. Tapi kalau kita tarik ke 10 tahun terakhir, ini banyak juga pemain world class yang memang banyak, Pak. Flop. Ya, ada Angel Di Maria. Ya, flop. Angel Di Maria termasuk dalam skuad Madrid ketika meraih La Decima. Cuma pas ke MU flop, terus bermain bagus di PSG. Bastian Schweinsteiger kurang world class apa ya, peraih Piala Dunia loh itu. Di MU flop. Falcao, Alexis Sanchez, sama Paul Pogba. Nah, itu bikin pemain juga serem juga ke MU, kayaknya ada yang nggak beres juga kayak gitu bro. Selain apalagi pemain bahkan Núñez sama De Jong pun yang mungkin bukan world class takut juga tuh masuk ke MU, ngelihat serem juga ya di MU rata-rata flop gini gitu bro. Nggak ada yang berhasil. Coba siapa 10 tahun terakhir yang berhasil di MU? Belum ada. Bisa dibilang 9 out of 10 flop kan? Flop semuanya. Sancho itu bukan world class loh. Ketika itu ya memang mahal, tapi nggak world class. Yang world class tuh Maguire lah, itu world class kayak gitu. Ya masuk di timnas, terus timnasnya masuk ke final Euro ya world class kan gitu. Gitu. Menurut gua sih katanya sih di MU saat ini yang world class hanya Maguire juga. Siapa? Kenapa, Bro? Maguire ke Chelsea kan? Barca mau nawar Maguire, I don't know. Gua sangka ke Chelsea karena infonya nggak ada yang mau ke Chelsea jadi back. The Light nggak dapat, Koulibaly nggak dapat. Siapa tuh? Nggak ada yang dapat, kata ujung-ujungnya Maguire tuh. Nah, ya cuma kalau gue lihat di MU saat ini yang masuk kategori world class ya Ronaldo aja sama mungkin De Gea ya. Ronaldo.
ya yang gue bisa kategorikan kelasnya ada di level yang bener lah. Yang lainnya sih enggak sih. Gitu. Ya. Kan kalau kita PR-nya sangat besar, Pak. ya Ya betul. beresnya pemain-pemain misal let's say Lord Fred gitu kan. Siapa lagi misalnya McTominay ya kan. Banyak yang harus dibenahi sama Ten Hag sebenarnya. Banyak Dan- banget karena kalau kita ngomongin faktor pemain ini bakal flop atau bakal gacor di sebuah klub new signing ini kan proses adaptasi ya kan, kecocokan dengan pelatih, attitude. Nah, dengan track record ini pemain-pemain sekarang ini ya mikir 100 kali mau pindah ke MU, belum lagi kebiasaan MU yang gonta-ganti pelatih ya, Bro ya. Nah, ini gue mau tanya lah ya. Dari sekian banyak pelatih ya, setelah Sir Alex gitu kan ya, Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole, Ralph, itu mengapa misalnya let's say 5 atau 6 itu bisa dibilang nggak bawa apa-apa kecuali Mourinho satu gelar di Europa League gitu kan ya. Terakhir itu. Ada apa gitu loh di dalam kondisi klub ini, apakah ada Glazer itu campur tangan ke ke pelatihan, staf pelatih dan segala macam, itu kan agak gue masih bertanda-tanya gitu loh. Ini kenapa dengan klub MU gitu loh, yang 10 tahun lalu kita lihat Sir Alex gitu kan ya, nguasain Liga Inggris, dominate dengan siapa, Arsene Wenger, tapi sudah 5 kali pelatih begini aja itu. Menurut lo kenapa? Jadi kalau bicara MU, menurut gua sih bukan saatnya MU beli pemain siapa, enggak. Dan menurut gua masa besok Ten Hag ini adalah masa transisi musim pertama. Ya. Yeah. Jadi menurut gua sangat wajar karena permasalahan MU menurut gua bukan masalah siapa pelatih yang tepat, siapa pemain yang tepat aja, tapi masalahnya ada di internal manajemennya MU sendiri. Ya kan, dari mulai owner sampai manajemen, sampai isi klubnya. Jadi tadi Bro Kevin bilang mau siapapun pelatihnya, even saat ini Neymar, Mbappe, dan Benzema ditrisulakan di MU aja, gue nggak percaya MU bisa juara IPL. Iya. Jadi begitu, ya kan. Jadi menurut gue ini udah benar apa yang dilakukan MU, wait and see. Jangan lu main beli-beli pemain lagi kayak eranya Van Gaal. Coba lu lihat sekarang, Van Gaal beli begitu banyak pemain. Van Gaal itu. Ya kan? Sampai hari ini itu hampir nggak ada yang di squad MU. Kecuali mungkin siapa aja sih, ya. Kecuali mungkin Luke Shaw ya. Siapa aja sih? Wah, banyak banget. Van Gaal tuh paling banyak belinya. Maria kalau nggak salah kan di Maria, DP, wah semua. Rasanya paling banyak di eranya Van Gaal ya, karena di eranya Mourinho udah mulai ngerem. Tapi nggak ada pemain yang jadi. Jadi menurut gua, Bro Kevin, Bro Angga, udah tepat nih. MU wait and see dulu. Ten Hag maunya seperti apa? Jangan asal beli, ya kan? Terus flop, ya kan? Apalagi tadi kita bahas di depan, yang mau dibeli MU tentu pemain yang bagus-bagus banget, nggak ada yang mau. Iya. Jadi menurut gua, dia lihat dulu siapa yang mau saatnya menurut gua ini United cuci bersih. Cuci gudang. Siapa yang mau lu buang? Siapa yang mau lu pertahanin? Sell, bro. Ya kan? Ya kan? Ya begitu udah di sell, ini kan udah 6 pemain ya yang out ya. Juan Mata, Matic, kan? Akan ada 6 nih ya kan. Nah udah ini habis ini siapa baru beli pelan-pelan. Dan menurut gua belinya nggak usah tiba-tiba musim ini MU beli 6 pemain, nyaingin Liverpool, nyaingin Chelsea, nyaingin siapa City, Arsenal, nggak usah. Lo tata dulu klubnya kalau menurut gua kayak gitu. Jadi kalau MU nggak dapat pemain, justru gue lihatnya ada efek bagusnya nggak dapat pemain. Jangan-jangan kalau MU sekarang fokus ke beli pemain, itu menurut gue hal yang kurang sekunder. Sekunder lah itu jadinya. Tapi kalau misalnya kita bicara squad depth, Pak, kedalaman squad gitu kan, itu juga perlu loh. Maksudnya tuh MU juga ya musim depan ada Europa League dan divisi-divisi liga di Inggrisnya juga gitu kan ya. Maksudnya kalau misalnya kita signing players gitu kan ya, beli pemain gitu kan, itu kan ada moral boost untuk internalnya juga. Tapi again, gue setuju dalam artian tidak terlalu buru-buru, cari pemain yang tepat ya kan ya. Maksudnya itu beli. Jadi tanpa yang harus
ngelihat si Chelsea, Spurs, Arsenal kan lagi gila juga nih sekarang, beli Jesus, beli Arsenal gila men, Rapinya men. Era gitu kan ya. Rapinya. Terus Iya. Richarlison ke Spurs gitu kan ya. Iya. Dia Chelsea juga macem-macem lah, Todd Boehly dan segala macem. Iya, I mean mungkin ini memang tidak semuanya itu bisa jebrek gitu. Jadi ada step by step yang Ten Hag dan manajemen harus lakukan sih. Gue Ya. setuju untuk itu. Dan MU juga masih, kalau ingat ini masih punya salah satu striker yang tajam. Mason Greenwood men. Mason Greenwood. Yes. Itu kan perkembangan kasusnya katanya dia tidak akan dihukum penjara lah. Tidak akan dihukum penjara walaupun belum ada putusan final, tapi udah mengarah ke selesai. Tapi kemungkinan besar nih bagi yang pemerhati case-nya si Greenwood ini kembali akan memperkuat Greenwood di musim depan. Ini Right. ini sebenarnya bagus juga kalau buat MU ya, buat MU bagus gantiin mempertajam lini depan lah. Cuma pertanyaannya apakah Greenwood ini layak nih diberi kesempatan kedua nih ya. Wah, pemain muda ya wajar lah mungkin memberikan Iya. kesalahan Jadi kayak gitu. once again bro Angga, gua nggak terlalu tertarik sama isu Greenwood ya, karena tadi gue bilang siapapun pemainnya, even Neymar, Mbappe dan Benzema sekalipun, itu mungkin nggak akan terlalu menolong MU di tahun pertama, gitu ya. Jadi kalau masuk Greenwood, oke lah, gue setuju sama Bro Kevin, itu moral boost. Ya kan, lu beli 1-2 pemain bagus mungkin akan jadi moral, tapi tetap menurut gua belum bisa bersaing dengan Liverpool, City atau Chelsea ya. Nah, tapi sekali lagi tadi gue tertarik lu ngomongin pemain-pemain, kita ngomongin pemain flop ya. Ini kan kita bahas pemain-pemain flop ini karena ini adalah MU, ini adalah United, ya kan? Yes. Ya. Lu nggak bisa lupain kan begitu banyak sebenarnya yang flop di EPL. Gue kasih contoh Liverpool. Liverpool pernah bener gak beli pemain di eranya Brendan Rodgers, Kenny Dalglish, Roy Hodgson? Gak ada bro, gak ada yang bener. Iya, Suarez, kan? Hah? Iya, Suarez sama Torres. Iya. Torres zaman Benitez. Torres Rafa, iya kan? Iya benar. Chelsea, iya kan Chelsea. Di mana sekarang Danny Drinkwater-nya? Iya kan? Iya. Maksud gue ya oke, banyak flop juga, tapi ini United, ya kan? Makanya gue setuju, gak usah terburu-buru lah, ya kan? Bayangin loh, Liverpool tadi gue kasih contoh, di 3 pelatih itu selalu flop beli pemain. Seringnya flop. Ya, siapa? Di mana Charlie Adam ya kalau gue nggak salah ya, ya kan? Iya, Charlie Adam. Baru di eranya Klopp, ketika manajemennya juga benar, akhirnya benar dan Liverpool jadi juara gitu loh. Itu maksud berarti gue di manajemen ya? Iya kan? Kan lu coba lu lihat Kenny Dalglish itu kurang dukungan apa dari fans Liverpool? Betul. Iya kan? Akhirnya diusir juga sama fans kan? Akhirnya diusir kayak Ole, ya kan? Dalglish out. Iya. Ole dan segala macam. Tapi again ya, balik ke Greenwood ya. Gue sangat suka ini sama pemain. Maksudnya pemain ini nggak banyak cincong, nggak banyak apa-apa, saset gol gitu. Tapi dia jago ya? Dia itu jago men. Itu orang. Main di kanan, main jadi as a lone striker di depan gitu. Maksudnya gue sebagai sebagai fans gitu ya, gue nggak peduli lah urusan dia di belakang gitu kan, mau seperti apalah, mukul cewek lah segala macam. Ya selagi dia bisa membuktikan dirinya di pitch sebagai striker, dia provide goal dan segala macam. Ya kenapa harus kenapa harus disanksi dan segala macam, itu urusan pribadi dia, Pak. Iya kan ini tapi brand image-nya MU, bro. Brand image-nya MU yang sebagai klub olahraga yang menjunjung tinggi. Di Chelsea dulu pernah ada kasus Terry kan sebenarnya. Ketika selingkuh. Ya kan, Chelsea akhirnya ya walaupun Terry nggak dipenjara juga, tapi Chelsea terpukul, Pak. Chelsea terpukul dengan case itu sebenarnya. Nah, MU kayaknya setahun cukup deh untuk Greenwood dan masuk lagi, cuma ya pasti akan kontroversi bagi ya feminis lah ya, karena kan kasusnya dekat sama perempuan kan. Greenwood ini kan udah diputus kontrak sama Aparelnya kalau gua nggak salah ya. Aparelnya ya, langsung diputus kan.
langsung Karena dipurpose. ya Gua makanya rasa sih kan isu ini diangkat karena lebih ke United-nya, Bro. Ya lebih ke United-nya United. takut, iya kan, Sampai gitu. main di FM ya, kalau misalnya di Football Manager ya, itu searching Mason Greenwood tuh nggak ada, Pak. Udah Udah nggak nggak ada ada ya, ya. iya, Udah nggak iya, ada. iya. Gila, sampai begitunya, men. Tapi Ya, kita harus tapi kalau kasih kalau gue bangga eh, Greenwood, gue setuju tadi dibandingin siapa Martial, even dibandingin Rashford pun permainan hmm. Greenwood itu lebih jauh lebih menarik. Ya, Yes. Kalau ya, misalnya musim kemarin Greenwood nggak kena kasus, MU bisa berbicara banyak nggak kira-kira, Ja? ya mungkin apa tipis-tipis lah untuk masuk Liga Tipis-tipis. Champion, Iya untuk iya masuk Liga Champion ya, untuk bersaing iya masuk ke Liga Champion. Kalau iya kemarin iya. kan udah terakhir-terakhir udah nggak bersaing masuk Liga Champion kan, Iya, gitu. iya. Ya, Untuk ngalahin Hotspur doang mah untuk bisa kali Hotspur, ya. Arsenal ya kan, udah Iya. masih bisa lah itu, gitu. Maksudnya itu buat ganti Ronaldo di depan gitu kan, it's okay gitu kan ya. Yoi, yoi. Karena kan Ya, Rashford dan Sancho itu bener-bener jelek kan, jelek lah di iya. depan itu dia jelek banget. Bro, Eh, Eric Cantona itu nendang pemain, nendang supporter, bro, ya, iya iya nendang, iya dan dia tetap jadi King Cantona. iya. Ini juga Ma- dibahas sama siapa namanya ya, Roy Keane, ah, Gary Neville sama si Carragher gitu kan ya. hmm. Ya dulu kalau ngeliat MU, tengahnya Scholes, Kane, Giggs, Beckham, Hmm. ngeri banget kan, dan mereka proven gitu loh. Sekarang kalau Hmm. ngelihat Fred, ya kan, McTominay, iya kan, maksudnya tuh, Hmm. man ini jauh banget, Pak. Iya Even iya Pogba lu datengin beli Pogba 100 juta apa pounds juga nggak ngapa-ngapain. Maksudnya tuh, ya pemainnya virus Hmm. dan gitu. dan pemain-pemain yang lu sebut tadi sebenarnya nggak sukses dulu baru di signing MU enggak kan sebenarnya. Scholes enggak kan? Memang Enggak. Iya, tumbuh di MU ya, bener ya? iya, iya, iya. Tapi Dan pemain kita yang ada punya saat apa? ini gitu, bro, kayak Bro Kevin tadi sebut, Fred, McTominay Hmm. itu belum sukses. Di mana-mana belum Iya. sukses gitu, baru dia Tapi kan direkrut MU. Hmm. sudah lama prosesnya. Iya. Ya, Kelamaan. kalau lihatlah dulu, Sir Alex grooming pemain, Hmm. Jisung Park, siapa yang Hmm. Jisung, siapa yang jadi striker, tiba-tiba jadi striker tuh loh. Ada Alan Smith. midfielder-nya. Alan Iya, Smith anjir. gila, Pak. Itu pelatih. Wah, dia Ya. menurut gue ya, mengesampingkan Liverpool ya, Hmm. pelatih tersukses Inggris. Bisa dibilang kayak gitu loh. Iya. Ya tapi Sir once Alex again Bro Kevin, lu harus tahu berapa lama Sir Alex buat itu. Ya, Sir Alex Iya. lebih dari 20 tahun di MU. Hari ini ada gak pelatih yang lebih dari 10 tahun aja lah. Ya, gua rasa susah nemuin ya. Ya karena sedikit salah out, ya kan? Sedikit salah out, ya Beda kan? era nggak sekarang. Ya, Sekarang Ferguson beda sama era. Wenger itu punya kemewahan waktu menurut gua. Yes. Ya. Yes. Menurut gua itu ya. Sekarang nggak ada pelatih seenak itu kecuali apa nggak tahu gua Pep sama Guardiola ya. enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Enggak juga Enggak mewah ya juga. waktunya. Enggak juga Biasa mewah. aja. Oke. Cuma memang dulu kalau pelatih itu lama, akhirnya dia sama manajemen itu mungkin ngeblend banget ya. Ya, Terus ya. jadi respect itu tumbuh walaupun itu adalah Glazer. Jadi Glazer ini masuk ke MU, Sir sudah ada di sana. Sir Alex sudah ada di sana dan nah tapi ketika Sir keluar nggak ada nih pelatih ini yang pengaruhnya ke manajemen sebesar itu. Akhirnya mungkin ya gue bukan penggemar MU tapi bahkan penggemar MU sendiri pun nggak suka sama manajemen. Tapi gue belum pernah dapat apa nih yang salah di MU tuh. Banyak orang bilang Glazer out. Emang Glazer tuh salahnya ngapain? Ya. Itu belum pernah gue dengar secara detail ya. Misalnya nih, kalau kayak kemarin pendukung Chelsea menolak siapa itu salah satu pemilihnya karena dia adalah seorang yang rasis misalnya, atau apa. Nah kalau si Glazer ini mungkin lu lebih tahu lah tentang MU. Gua ya oke, Glazer out. Terus kenapa? Apa yang salah di manajemen? Itu kita nggak pernah tahu sebenarnya, nggak pernah ada. Ya kan? Hah? Ya apakah si Glazernya terlalu intervensi? Nggak kelihatan seperti juga apa? men. Nggak kelihatan Iya. juga. Iya. Ya menurut gua dia nggak memiliki perasaan on the club ya. Jadi nggak
kalau lu lihat kayak Roman, iya kan, itu beda-beda. Sehingga konsepnya nggak jelas, Bro Angga, Bro Kevin, ya kan. MU tuh mau Blueprintnya dibuat, maksudnya. iya, blueprintnya. MU tuh mau dibawa kemana, Mau dibawa gitu kemana? kan. Udah Mau kayak dibawa kemana? PSSI aja, anjir gak Hah? jelas blueprintnya. Oh, Jadi nggak ada blueprint lah. Jadi kayak gue Iya, bilang iya. hari ini kalau gue ngelihat Liverpool main, gue tahu cara mainnya kayak gitu. Gue ngelihat City main, gue tahu oh gayanya City begitu. Tapi gue ngelihat MU main, gue nggak ada lihat apa-apa. Gue nggak lihat gayanya, gitu. Nggak lihat gayanya. Iya, Besok iya. hari ini bisa menang lawan Burnley 4-0, besoknya bisa ditahan seri Brentford, gitu. Nggak ada, gitu. Gitu. Dan rasanya Iya. harusnya butuh itulah buat tahun depan masa transisi lah. Ya. Makanya berarti sebenarnya kita nggak usah ngomongin MU nggak dapat pemain gitu ya maksudnya. Hmm. Karena mungkin bukan itu juga yang menjadi concern bagi Ten Hag dan kawan-kawan di manajemen MU mungkin. Dan apa ya, gue percaya lah, masa itu Ten Hag adalah orang yang tepat gitu loh. Maksudnya tuh ya untuk musim depan untuk menjadi title contender tuh masih sangat jauh lah ya kalau bilang MU gitu kan. Tapi menurut gua Ten Hag ini on the right track lah dengan MU. MU tuh on the right track dengan Ten Hag Dengan Ten Hag. gitu ya. Yo, Harusnya kalau gua jadi Glazer atau siapa lah gitu yang jadi petinggi MU, gua tarik ini men, Zidane atau enggak Nagelsmann sekalian, langsung perang pelatih Jerman di situ kan, Nagelsmann, Tuchel, Klopp gitu kan, bukan gitu loh, sekalian aja gitu kan. Ya walaupun sebenarnya gue dalam hati kecil gue ya kalau orang senang karena Ten Hag akan bangkitin MU, gue juga bertanya-tanya sebenarnya kenapa Ten Hag? Ya, kenapa Ten Hag? Ya kan? Kenapa nggak tadi gue sekalian copy pelatih yang udah memang terbukti, gitu ya? Kalau gue ya, gue dikasih kesempatan jadi manajemen MU, gue ambil itu Tuchel, gue ambil itu Klopp, at all Nggak cost. mau lah itu Pak. Iya kan? At all cost, iya kan? Namanya manusia bro, pasti. Kan? Mungkin bisa. Bisa, at all cost. Yes. Iya. Gitu. Daripada gue ngambil Ten Hag, tapi kan ini udah terjadi dan ada harapan baru ya. Gitu. Tapi gue sebenarnya kalau ditanya dari lubuk hati terdalam kenapa Ten Hag? Ya kan? Nah, kenapa Ten Hag? Gitu. Ada karena juga yang ingin kita punya kan? MU tuh punya Profesor Louis van Gaal dan nggak berhasil. Iya, dan sama-sama Belanda, man. MU tuh belum dilatih orang Jerman kan? Sentuhan-sentuhan kan? Belum pernah dilatih orang Jerman. Kayaknya nggak cocok di Glazer sama orang Jerman. Cocoknya sama orang Belanda, Pak. Cocoknya sama orang Belanda, Pak. Karena mungkin Jermannya keras-keras gimana gitu. FSG cocok itu sama orang Jerman. Iya kan? Iya. Emang ini sih. Kevin, tapi lu tahu gak hari ini di luar itu ya, gue udah tahu belum nomor punggungnya Lukaku? Nah, itu lucu kan? 90 anjir. Iya. Dibeli 100 ya kan? Dibeli lagi 10. Selisihnya 90. 10 ya kan? Dibuat lagi 90. Sama siapa? Emang bangke emang Lukaku. Ya enggak, gue pemain kayak Lukaku ini impian sebenarnya, idaman ya kan. Belum ada tahu di sepak bola yang menganggap remeh industri sepak bola seperti Lukaku menganggap remeh. Jadi bagi dia itu industri sepak bola ini is a jokes, man. It's a big jokes, anjir bener. Makanya pas dia datang ke markasnya Inter tuh gue baca tadi, gue nonton. Presiden Inter tuh langsung semangat banget ngetos. Iya kan, iya. Terima kasih untuk 90. 90 anjir. Iya. Itu mukanya Tuchel atau siapa Roman saat itu kayak dilempar tapi banyak juga sih sebenarnya walaupun lu bilang mungkin ini bukan fokusnya MU untuk meraih pemain baru di summer windows ini, cuma nggak sedikit
fans MU yang bener-bener ngarepin Frankie De Jong masuk, ya kan? Signing some people lah kayak gitu. Karena Frankie De Jong nggak tahu masuk, ya. Frankie De Jong masuk. Frankie De Jong belum masuk. resmi, Pak. Belum here we Iya, go, rasanya Pak. tinggal here we go aja Habis itu. selesai. Tapi terus-terusan, bro. Tiap Iya. hari itu sesaat Apa? lagi. Itu terus Sesaat gitu. lah. Atau jangan-jangan Frankie De Jong tuh smoke screen, bro. Makanya tuh medianya Frankie De Jong dan segala macam. Nggak tahu yang didatengin siapa gitu kan. Kan Iya, banyak iya, iya. kejadian gitu kan. Tapi ya, Yep. again, kalau kesimpulan dari gue ya, gue setuju banget ini bukan ngomongin tentang pemain aja, pelatih aja, tapi semuanya. Yes. Ya, ekosistem di MU, ya kan ya, di United gitu kan ya. Again, kalau dibilang Ten Hag masih dibilang on the right track MU dengan Ten Hag, gue masih percaya Ten Hag bisa mencoba untuk mematahkan Klopp dan Pep Iya, iya, 2 iya. tahun lagi, bukan di musim depan. 2 tahun, men. 2 tahun lagi, Pak. 2 musim lagi lah. Iya. Menurut gue ya. Musim ini masa transisi. Itu udah sama-sama 20 belum gelar juaranya sama Liverpool kira-kira? Udah sama-sama 20 belum? 2 tahun lagi tuh. Itu akan jadi pressure soalnya tuh buat Old Trafford tuh. Kalau udah 20 sama kan? Kayaknya ya, belum. Hah? Belum ya? Kayaknya belum. Kalau Liverpool nggak beli gelandang ya. Belum. Iya, iya, iya. Tapi Liverpool memang baru nggak beli. 13 ya? Baru 13 ya? Gue lupa. Iya ya. Baru 13. Tapi Iya, memang iya, kalau dihitung jumlah trofi domestik dan internasional, the most successful club tuh memang kalah tuh MU. Liverpool yang paling banyak dengan berapa trofi gitu ya ada di website itu. Cuma kalau ngomongin EPL ya masih MU sampai Yang sekarang. muncul tetap fotonya Ferguson tuh yang treble itu. Iya, karena Liverpool nggak punya pelatih seflamboyan, nggak pernah punya pelatih seflamboyan Sir Alex ya. Dan selama Sir Alex, ya kan? Dan selama Sir Tapi Alex. kalau dibilang sukses ya ada saat itu kan apa namanya Bob Paisley. Bob Paisley ya. Bob Paisley. Sebanyak Ya, memang. kita Sir Alex ya juga nggak ada gitu. So memang nggak pernah habis ya ngomongin MU. Kita tunggu aja nih MU apakah benar-benar akan signing some new player seperti yang digadang-gadang media, Anthony, De Jong, Justin Timberlake, tahu gue siapa itu. Nah kita tunggu aja nih, bro. Thank you banget ya, Kevin. Siap. Ya, kita Thank you nanti semua. ngobrol lagi. Thank you Oke, minggu semua. depan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.